Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Koko Prawijaya Yunus akan mewakili kelompok saya untuk melanjutkan materi pembahasan mengenai aplikasi perbaikan sistem kerja dengan menggunakan peta-peta kerja. Di video yang ada pada link berbeda atau part lain itu rekan saya Kak Heni telah membahas mengenai peta-peta kerja yang tipe sekarang. Dan sekali ini pada kesempatan ini saya akan membahas peta-peta kerja yang pada tipe usulan. Materi aplikasi perbaikan sistem kerja dengan menggunakan peta-peta kerja oleh saya dan juga Kak Heni, ergonomi dan perancangan sistem kerja 1. Peta proses operasi. Nama objek menanak nasi menggunakan panci. Nomor peta 1, kondisi peta yang usulan dipetakan oleh Kak Heni dan saya. Tanggal dipetakan 14 Oktober 2021. Jadi sama seperti video yang dibahas oleh Kak Heni, di sini ada dua komponen. Komponen utamanya itu adalah beras dan komponen pendukungnya adalah air. Kami memisahkan dua komponen. Untuk komponen yang pertama di sini ada operasi pertama, yaitu mengukur banyak beras sebanyak 400 ml gelas takar selama 5 detik. Kemudian untuk yang operasi kedua yaitu terjadi pada komponen pendukung, yaitu kegiatan mengukur banyak air sebanyak 600 ml gelas takar dalam waktu 5 detik. Kemudian memasukkan beras ke panci untuk operasi yang ketiga dalam waktu 3 detik. Kemudian beras dicuci dan diperiksa kebersihannya pada operasi keempat dan juga inspeksi 1 membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Jadi untuk pada peta sebelumnya itu, pada peta kondisi sekarang yang dibahas oleh Kak Heni, waktu yang dibutuhkan untuk mencuci beras itu selama kurang lebih 3 menit. Dan pada peta usulan yang telah dikoreksi yaitu menjadi 1 menit. Di mana kita bisa mencuci beras itu lebih cepat atau menghemat waktu saat mencuci beras. Dengan begitu kita dapat mengurangi waktu kerja. Kemudian memasukkan air ke panci. Untuk yang beras tadi itu metodenya itu mungkin bisa dengan mencuci lebih menggosok berasnya itu lebih baik daripada sebelumnya. Artinya mungkin dengan beberapa metode misalnya seperti air cuci yang lebih banyak, frekuensi mencuci lebih banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian memasukkan air ke panci pada operasi kelima. Membutuhkan waktu sekitar 3 detik. Pada operasi ke-6 dan sekaligus inspeksi 2, yaitu mengukus beras sambil diperiksa kematangannya. Itu selama kurang lebih 30 menit.
30 menit. Untuk yang di sini juga terjadi perubahan waktu. Di peta kondisi sekarang itu kurang lebih 40 menit. Sedangkan di peta yang kondisi usulan sudah dikoreksi itu bisa dipersingkat menjadi 30 menit atau bahkan mungkin 25 menit karena dengan metode seperti penyesuaian suhu yang mungkin suhunya masih bisa dinaikkan tapi juga tidak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan yang sebelumnya, tapi masih bisa dilakukan agar kematangan dari nasi itu bisa lebih cepat dengan tetap melakukan pemeriksaan agar kondisi nasi tidak gosong karena suhu yang terlalu tinggi atau tidak pas. Kemudian operasi yang terakhir yaitu operasi ketujuh, yaitu aduk nasi setelah matang, membutuhkan waktu sekitar 15 detik. Di sini gunanya agar nasi yang telah matang itu tidak menggumpal atau lengket pada panci. Kemudian nasi siap dalam panci. Untuk ringkasan, di sini kegiatan operasi kita mendapatkan sebanyak 7. Kemudian untuk jumlah kegiatan inspeksi sebanyak 2. Jadi total sebanyak 9. Kemudian untuk waktunya di sini total waktunya itu 31,51 menit. Ini lebih singkat daripada peta sebelumnya yaitu 43,51 menit. Di sini kita hanya membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya yaitu 31,51 menit. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu peta pekerja dan mesin. Pada peta pekerja dan mesin dengan pekerjaan menanak nasi, nama mesin kompor, nama pekerja Kaheni Helena, kondisi peta usulan dipetakan oleh Koko, tanggal dipetakan 20 Oktober 2021. Untuk pekerja, di sini pekerja mengukur banyak beras dan air. Waktu 10 detik. Mengukur banyak beras dan air. Kemudian kompor dalam kondisi di waktu yang sama dalam kondisi menunggu. Sehingga untuk pekerja sedang melakukan kerja independen, sedangkan kompor sedang menunggu atau menganggur. Kemudian pada kondisi berikutnya memasukkan beras ke panci. Masih sama juga, pekerja melaksanakannya dengan independen, tidak ada interaksi dengan mesinnya, dan ini dilakukan dalam waktu 3 detik. Kompor menunggu. Kemudian beras dicuci, membutuhkan waktu, setelah kita koreksi, membutuhkan waktu 1 menit. Kemudian kondisi kompor atau mesin menunggu. Dan kondisi pekerja independen. Berikutnya masukkan air ke panci. Membutuhkan waktu 3 detik. Kondisi pekerja independen. Kondisi mesin menunggu di waktu yang sama. Kemudian pekerja menyalakan kompor dan meletakkan panci di atasnya. Membutuhkan waktu 5 detik. Di sini ada kerja kombinasi. Kerja kombinasi antara pekerja dan juga mesin. Dengan waktu yang sama, mesin yakni kompornya menyala dan mulai memanaskan. Kemudian pekerja menunggu selama 29,916 menit. Dan kondisi mesin pada waktu yang sama mengukus nasi hingga matang. Kemudian pekerja mematikan kompor
dan mengangkat panci, kemudian aduk nasi setelah matang. Membutuhkan waktu sekitar 15 detik dengan kondisi pekerja mandiri atau independen dan mesin yakni kompornya mati dan menganggur atau simbol menunggu. Simbol menganggur di waktu yang sama. Berikut waktu dalam menit. Jadi untuk tabelnya keterangan waktu dan juga persen penggunaan, di sini menggunakan satuan menit. Di sini menggunakan menit, waktu menit. Pekerja waktu menganggur itu selama 29,916 menit. Menurut peta, menurut perhitungan dari apa yang digambarkan dalam peta. Kemudian waktu kerja yaitu 1,6507 menit. Waktu total sehingga didapatkan 31,5667 menit. Dengan persen penggunaan 5,22%. Untuk yang mesin, waktu menganggur didapatkan 1,5667 menit. Waktu kerja selama 30 menit, yang tadinya di peta sebelumnya itu sekitar 40 menit. Kemudian waktu total 31,5667 menit. Dengan persen penggunaan 95,03%. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya juga dipersingkat untuk waktu kerjanya. Baik, kemudian untuk bagian terakhir berikut ada gambar proses menanak nasi menggunakan panci yang merupakan bagian dari aplikasi peta kerja. Yang ini di sini ada pengukuran beras dan juga air. Tidak memakan waktu yang lama karena kita menggunakan gelas takar. Kemudian mencuci beras bisa menggunakan banyak air dan menggosoknya dengan baik, tidak asal-asalan agar bisa bersih dengan baik. Terus mencucinya beberapa kali hingga airnya cukup jernih atau jernih. Kemudian kita masukkan masukkan air yang telah diukur sebelumnya itu ke dalam panci yang berisi beras yang telah diukur juga. Kemudian panci kita letakkan dan tutup pancinya di atas kompor. Kita nyalakan kompor. Atur suhunya kalau bisa untuk panasnya itu diperkecil atau disesuaikan. Kemudian nasinya itu sementara pengukusan berlangsung itu kita dapat mengecek sesekali apabila nasinya telah matang atau airnya telah meresap atau menguap. Setelah nasinya matang, kita angkat, kita pindahkan pancinya, kita matikan kompor. Kemudian di sini kita bisa bisa mengaduk nasi agar menunggu sebelum dikonsumsi itu kita aduk nasi agar tidak lengket dan menggumpal. Untuk nasi yang baik itu biasanya rasanya enak, kemudian tekstur butirannya itu empuk tapi tidak lengket, dan juga ringan serta lembut. Baik, sekian. Terima kasih. Demikian dari penjelasan dari saya mengenai peta usulan. Untuk penjelasan mengenai peta kondisi sekarang telah dibahas oleh Kak Heni Helena di link yang berbeda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.